berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi hari ini, hari Minggu, untuk waktu kita mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Sekalipun masih dalam suasana peribadatan yang dilaksanakan secara online, karena masih ada pemberlakuan PPKM level yang keempat bagi kita yang ada di Kabupaten Subang khususnya. Mari kita laksanakan ibadah kita dengan sikap hati yang benar, hormat akan Tuhan, dan menjalankannya tetap dalam kesungguhan hati. Di tempat kita masing-masing, biarlah sukacita Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Berdoalah Bapak Ibu, supaya masa-masa sulit seperti sekarang ini bisa segera teratasi, supaya kita punya waktu untuk kita kembali berkumpul bersama, saling menguatkan, saling membangun dalam persekutuan kita satu dengan yang lain. Sebab Alkitab sendiri mengatakan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Hari ini mari kita siapkan hati kita, puji Dia, sembah Dia, muliakan Dia, dan buka hati untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Di hari Minggu ini kami melaksanakan ibadah walaupun dalam peribadatan online, tapi kami tetap yakin percaya di tempat di mana kami berada, di situ Roh Allah berada. Dan ketika Roh Allah yang hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Di mana ada Roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Membebaskan kami yang terbelenggu, menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan kami dari setiap penderitaan kehidupan, dan pakai hidup kami untuk memuliakan-Mu dan menjadi alat yang menyukakan hati Bapa. Beracaralah Roh Kudus dalam peribadatan pagi hari, dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus,
Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri dan kami mengucap syukur. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kami sembah Kau Allah kami yang kudus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ya Tuhan, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan.
Pergunakan waktu yang baik ini Bapak Ibu Saudara. Sembahlah Dia. Mengucaplah syukur di hadapan Dia. Terima kasih Bapa. Kau baik Tuhan. Sangat baik Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari Kau yang aku butuhkan Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
kasih-Mu mengasihiku, memberikanku hidup yang kekal.
jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaan
menikmati hadirat, kami menikmati pelukan-Mu Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Seirama dengan Tuhan, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Puji Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah kita dalam suasana yang masih pemberlakuan PPKM di level yang keempat bagi kita Kabupaten Subang. Dan peribadatan masih tetap dilaksanakan secara online melalui live streaming. Dan hari ini mari kita akan buka hati kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, menerima setiap kebenaran yang dari Tuhan mengajar kita membentuk hidup iman percaya kita. Sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang masih Kau berikan bagi kami. Pada kesempatan hari ini kami kembali membuka hati kami. Kami mau terima firman-Mu, bentuk dan ajari kami dari firman-Mu. Tuntun setiap langkah hidup kami menjalani keseharian hidup ini, supaya hidup kami ini memuliakan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, singkapkan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan seorang pengkhotbah, dan berikan setiap kami pengertian bahkan kemampuan untuk kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku yang taat dari firman Tuhan yang kami terima. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita ambil Alkitab kita, atau dengan gadget Bapak Ibu Saudara buka aplikasi Alkitabnya. Kita melihat dari Yeremia pasal yang kelima. Dari Yeremia pasal yang kelima. Satu nats ini bicara tentang hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Dalam Yeremia pasal yang kelima, satu perikop ini bicara tentang hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Saya percaya setiap manusia, tidak ada satu orang pun yang memilih untuk menjalani hidup dalam keadaan terhukum. Benar ya? Tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidupnya ada dalam penghukuman. Sebab orang-orang yang menjalani hidup dalam hukuman itu terbelenggu, terpenjara, tidak bisa hidup di dalam kedamaian, ketenangan. Yang ada justru tekanan, yang ada justru kesusahan, yang ada justru penderitaan. Nah, kita mau belajar dari Alkitab ini bahwa
ada satu bangsa yang hidup dalam keadaan tegar tengkuk. Dan bangsa ini adalah bangsa Israel. Kalau kita belajar dari Alkitab, bangsa Israel ini bukan bangsa yang biasa. Sebab bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Tetapi karena keadaan hidup mereka yang menjalani hidupnya bertentangan dengan hukum Tuhan, menjalani kehidupannya tidak sesuai dengan perintah Tuhan, hidup dalam ketidaktaatan, hidup tegar tengkuk, kadang bertobat, kadang kambuh, kadang mau taat, kadang hidup dalam ketidaktaatan. Inilah keadaan bangsa Israel yang penuh dengan pemberontakan. Sampai akhirnya Tuhan mendidik bangsa ini dengan sebuah ajaran, dengan sebuah penghukuman. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak merasa kasihan kepada bangsa ini. Tapi memang bangsa ini harus dididik, harus diajar supaya menjadi bangsa yang sadar, umat yang sadar bahwa apa yang diperbuatnya itu melanggar hukum Tuhan. Apa yang diperbuatnya itu melanggar perintah Tuhan. Nah, mari kita melihat Alkitab kita hari ini. Bangsa ini menerima hukuman Tuhan. Dan hukuman Tuhan ini tidak dapat dielakkan. Kita akan membaca dari Yeremia pasal yang kelima ini. Perhatikan ayat yang terakhir. Dari Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ironis memang, sangat menyedihkan sekali, sangat memprihatinkan sekali. Bangsa ini bangsa pilihan, umat pilihan. Tetapi karakter sebagai umat pilihan ini tidak terbentuk. Karakter bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam keadaan yang keras kepala. Keadaan yang memberontak kepada Tuhan. Tidak hidup sejalan dengan hukum Tuhan. Tidak hidup sejalan dengan perintah Tuhan. Yang ada adalah mereka menjalani hidup suka-suka mereka sendiri. Ayat yang ke-31 dari Yeremia pasal 5 ini mengatakan bahwa umatku menyukai kehidupan di mana para nabi berbuat yang palsu. Apa nubuatan para nabi pada waktu itu? Mereka memberitakan tentang keadaan kedamaian, keadaan yang tenang, yang biasa saja, nggak masalah. Sekalipun mereka hidup di dalam pemberontakan, para nabi ini tidak memberikan teguran, tidak memberikan arahan, tidak menyampaikan firman Tuhan secara proporsional, secara benar, untuk menyadarkan, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang tahu bagaimana harus bertobat. Tetapi memberitakan hanya berita-berita yang menyenangkan, yang enak didengar, yang menyenangkan hati mereka. Keadaan yang seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Manusia akhir zaman ketika menjalani kehidupan dalam masa-masa yang penuh dengan pergolakan dan ujian iman, ada banyak orang percaya yang menjalankan hidup mereka dengan dituntun oleh pimpinan, oleh tuntunan hamba-hamba Tuhan, para nabi palsu. Mereka lebih senang mendengar sebuah pengajaran-pengajaran yang tidak menyinggung perasaan mereka. Mereka lebih memilih sebuah ajaran, khotbah-khotbah dan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang tidak menyinggung dosa-dosa dan pelanggarannya. Sehingga mereka menyukai itu dan mereka menganggap itu sebagai sebuah keadaan yang menyenangkan bagi mereka. Bangsa Israel hidup secara demikian, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan mereka senang apabila para nabi ini bernubuat palsu, menubuatkan hal-hal yang menyenangkan hati semata. Tidak mau menerima ajaran yang sehat, tidak mau menerima tuntunan untuk mengarahkan hidupnya kepada sebuah perubahan dan pertobatan.
Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu kalau hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang hanya senang mendengar pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang tidak pernah menyinggung persoalan-persoalan dosa, persoalan-persoalan tindakan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat untuk kita menjadi orang yang mengalami perubahan hidup. Pokoknya kalau hamba Tuhan tersebut menyampaikan sesuatu, pemberitaannya tentang berkat, tentang kesehatan, tentang kemakmuran, tentang kenyamanan hidup, maka dia akan pilih hamba Tuhan itu. Tapi ketika hamba Tuhan itu bicara tentang bertobat, berbicara tentang menyelesaikan dosa, bicara tentang perubahan kehidupan, bicara tentang mempersiapkan akan keadaan hidup kekalnya dengan membersihkan diri dari setiap kecemaran-kecemaran duniawi, maka ini persoalan yang sudah tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang-orang percaya di akhir zaman ini. Jangan sampai kita termasuk kategori seperti bangsa Israel. Mereka senang kepada nabi-nabi yang menubuatkan berita palsu. Alkitab jelas mengatakan seperti ini, umatku menyukai yang demikian. Wow, menyukai sesuatu yang tidak membangun iman, menyukai sesuatu yang tidak membawa kepada keselamatan, menyukai nasihat dan ajaran-ajaran palsu. Hati-hati Bapak Ibu, tidak semua orang yang memakai Alkitab itu pasti hamba Tuhan yang benar. Tidak semua hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah menggunakan Alkitab itu pasti hamba Tuhan yang benar. Kita perlu mengujinya. Dan berkaitan dengan hal ini maka kita perlu mendisiplin, perlu memiliki sebuah komitmen untuk kita bisa tertanam di dalam satu pengayoman seorang hamba Tuhan yang benar. Sebab kalau tidak, ini resikonya adalah kematian kekal, pemberontakan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya banyak pengajar. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa beritakan firman Tuhan. Ada banyak pengkhotbah yang dapat kita dengarkan khotbahnya. Apalagi di dalam perkembangan zaman saat ini, media sosial yang berkembang begitu rupa, kita banyak bisa menemukan pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan dari media-media sosial melalui dunia internet. Tetapi kita perlu memfilter, perlu menyaring dengan cara bagaimana? Yang pertama, kita tentu harus juga memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu memiliki komunitas. Kita perlu tertanam. Tidak banyak bapak, tetapi pengajar itu banyak. Tidak banyak yang bisa dijadikan gembala dalam kehidupan kita, tetapi pengajar bisa banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mendengar banyak khotbah, tetapi kita tidak bisa digembalakan oleh banyak gembala. Kita bisa mendengar banyak pengajaran dari hamba-hamba Tuhan melalui media-media sosial, YouTube atau media-media sosial lainnya, tetapi tidak mempunyai banyak bapak, banyak gembala. Kita hanya punya satu bapak, satu pengembalaan. Tertanamlah, belajarlah memiliki komitmen untuk tertanam di satu gereja lokal. Paling tidak Bapak Ibu, ketika kita memiliki sebuah komitmen untuk tertanam, maka kita membangun hidup kita dalam komunitas. Sehingga ketika kita bertemu dengan ajaran-ajaran yang aneh, ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran palsu, kita tahu kemana kita akan mengkomunikasikannya, kemana kita harus memberikan sharing, menanyakan apakah ini hal yang benar atau tidak, yang sehat atau tidak. Tapi celakalah orang yang hanya memiliki pemasukan
pemasukan dari hamba-hamba Tuhan yang didengar tetapi tidak punya pengembalaan, tidak punya bapa dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Dia menjadi liar. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menyukai hidup dalam kepalsuan. Hari ini sebagai hamba Allah saya mengajak, mari kita tidak mau hidup dalam kepalsuan. Jangan terus mau dibodohi. Jangan terus mau hidup nyaman dengan banyak pengajaran-pengajaran yang kita sendiri bahkan tidak tahu sumbernya dari mana. Siapa yang mengkhotbahkan? Ya kan? Rekam jejak hamba Tuhannya itu seperti apa? Integritasnya, kredibilitasnya seperti apa? Karena hari-hari ini akan banyak bermunculan hamba-hamba Tuhan dadakan yang saya sendiri tidak pernah tahu latar belakang kehidupan orang tersebut. Tapi bisa muncul di berbagai media-media sosial, di internet. Kita tidak bisa mencegah, tetapi kita bisa memfilter, membackup, melindungi diri kita dari setiap ancaman nabi-nabi palsu, dari ancaman penyesatan-penyesatan. Keluar dari penyesatan, sebab kalau tidak, pasti kita akan mendatangkan hukuman Tuhan atas hidup kita. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya hari-hari ini, sebab masa hidup kita di bumi ini adalah masa persiapan, masa penentuan untuk kita masuk dalam keabadian, dalam kekekalan di kerajaan Tuhan selama-lamanya. Apakah kita mau hidup kita berakhir dalam kebinasaan kekal? Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak mau merelakan diri kita, merelakan hidup kekal kita ada dalam kebinasaan kekal di neraka. Setiap orang menginginkan hidup yang kekal, kebahagiaan yang abadi di kerajaan Tuhan. Tapi ironis, banyak orang justru tidak mempersiapkan diri dan menjalani kehidupannya dengan benar. Lebih senang dengan sesuatu yang palsu, lebih senang dapat tuntunan dan arahan dari nabi-nabi palsu. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangun diri kita di atas dasar kebenaran, dasar firman Tuhan. Jangan setiap pemberitaan, jangan setiap penyampaian, apalagi di media-media sosial, kita telan mentah-mentah. Klarifikasi, cari sumbernya, apakah benar atau tidak. Kalau kita tidak mengerti, cari orang-orang yang kompeten, minta Tuhan tunjukkan, minta Tuhan tuntun kita memiliki pertemuan, perjumpaan dengan orang-orang dan hamba-hamba Tuhan yang kompeten. Dan terlebih kalau kita tertanam di satu gereja lokal, kita punya komunitas, datangi, konsultasikan, bicarakan, sharingkan. Jangan ditelan mentah-mentah. Sebab jangan sampai itu adalah sebuah kepalsuan, kemasan yang palsu. Ya, isinya menyesatkan. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Jadi dikemas sedemikian rupa dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Tapi sesungguhnya itu adalah racun yang mematikan, racun yang membinasakan kehidupan. Mari kita kembali kepada Alkitab bacaan kita tadi. Yeremia pasal yang kelima ayat 31. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Nah, poin pentingnya saya mau ajak kita renungkan kalimat yang terakhir ini. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengulang bacaan Alkitab harian saya sampai kepada bacaan Yeremia pasal yang kelima ini. Di ayat yang ke-31 kalimat yang terakhir ini menjadi begitu menghidupkan iman saya. Sesuatu yang Tuhan singkapkan, sebuah inspirasi kebenaran Allah yang tersingkap. Saya bukan baru 1 kali, 2 kali baca Yeremia pasal yang kelima ini, tetapi dalam bacaan harian yang terakhir inilah
kalimat ini muncul begitu rupa, begitu kuat tekanannya. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Camkan baik-baik Bapak Ibu, hidup kita tidak akan pernah selamanya ada di dunia. Dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Dunia ini bukan pelabuhan terakhir kita. Dunia ini akan selesai, dunia ini akan berakhir pada satu hari kelak. Dan Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru. Tuhan menyediakan kerajaannya bagi setiap kita yang mencintai dan mengasihinya. Tuhan menyediakan hidup yang kekal di kerajaan sorga. Tetapi sebelum hari itu terjadi, sebelum hari di mana Tuhan membawa setiap kita di dalam masa penentuan itu, dalam masa penghakiman tersebut, jangan sampai sejak hari ini kita menjalani hidup dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang melawan hukum Tuhan. Apabila datang kesudahannya, perhatikan, camkan baik-baik. Apabila datang kesudahan, apa yang terjadi dengan diri kita? Apa yang terjadi dengan hidup kita? Sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau, sepintar apapun engkau, seberpangkat seperti apapun engkau, apabila sampai pada kesudahannya, mau jadi apa kita? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Mau jadi apa kita? Apabila datang kesudahannya, perhatikan kalimat ini. Apabila datang kesudahannya, kesudahan itu pasti datang. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Tetapi jangan sampai ketika itu datang kita dalam keadaan yang tidak siap. Kita dalam keadaan yang tertolak. Kita dalam keadaan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Mereka bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, tetapi Alkitab mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bayangkan Bapak Ibu, mengusir setan, menyembuhkan orang dalam nama Yesus, tetapi menjadi orang yang tertolak pada akhirnya. Oh, menyedihkan sekali. Apa bila datang kesudahannya, akan jadi seperti apa kita? Renungkan dan camkan baik-baik kalimat ini. Sebuah lagu pujian yang sudah lama berkata seperti ini. Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Apa yang kau buat jika dia datang untuk kali yang kedua? Adakah Tuhan menemukan iman dalam diri kita? Hari-hari ini di suasana pandemi COVID-19, dalam masa pemberlakuan PPKM, aktivitas kegiatan kerohanian dari banyak gereja mengalami pergumulan, mengalami hambatan. Sudah 1 tahun lebih ada gereja yang belum bisa melaksanakan peribadatan secara offline seperti biasanya. Hanya dilaksanakan secara online. Tetapi ada hal yang miris di dalam pelaksanaan tersebut. Ternyata tidak semua umat bisa mengikuti peribadatan secara online. Ada satu hal yang menyedihkan, yang memprihatinkan diri saya sebagai seorang hamba Tuhan. Pelayanan pastoral dari banyak gereja tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Di masa-masa pandemi, di masa-masa pemberlakuan PPKM ini. Tetapi ketika orang-orang percaya mau membuat keputusan dan komitmen, dia tetap menjadi orang-orang yang tetap kuat dalam Tuhan. Amin.
Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mau membangun hidup iman kita. Sekalipun keadaan penuh dengan tantangan dan tekanan, sekalipun pemberlakuan PPKM tidak menjadikan diri kita hilang kontak, hilang hubungan dengan Tuhan dan dengan persekutuan dari gereja tempat di mana kita berbakti. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di media sosial. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik bahwa kita harus memutuskan. Kita tidak punya banyak gembala, kita tidak punya banyak bapa. Pengajar-pengajar boleh banyak, tapi pengembalaan hanya satu. Hamba-hamba Tuhan yang men-sharekan firman Tuhan boleh banyak, tetapi yang menjadi bapa rohani tidak banyak. Tertanamlah, berkomitmenlah, bertanggung jawablah, menjadi bagian dalam komunitas orang percaya di satu gereja lokal, supaya kita mendapatkan pengembalaan, pelayanan pastoral. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita hanya membangun komunitas di dunia maya semata, lalu ketika kita meminta pelayanan pastoral, apakah bisa? Tidak. Tetap pelayanan pastoral adalah pelayanan yang harus menghadirkan pribadi hamba Tuhan tersebut. Dan itu tidak bisa dilakukan melalui dunia maya. Itu harus dilakukan di dunia nyata. Pengajar-pengajar boleh banyak, tetapi pengembalaan cuma satu. Pengajar-pengajar boleh banyak, tetapi Bapa tidak banyak. Kembali kepada firman Tuhan tadi. Apabila datang kesudahannya, camkan baik-baik. Apabila datang kesudahannya, bagaimana nasib kita? Nasib kekal kita ada di tangan kita, Bapak Ibu. Nasib kekal, nasib hidup kekal kita, saya mau sampaikan sebagai hamba Allah, bukan di tangan Tuhan. Tapi nasib kekal kita, sorga atau neraka, ada di tangan kita. Ada di dalam keputusan yang kita ambil. Ada dalam sikap hidup yang bertanggung jawab, atau justru menyia-nyiakan anugerah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hidup kita durasinya begitu singkat. Tidak akan pernah kita bisa hidup selamanya. Mari persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dalam durasi hidup yang singkat ini, supaya apabila datang kesudahannya, kita ditemukan Tuhan dalam keadaan yang siap. Tuhan bukan menjadi pribadi yang menolak kita, tapi kita diakuinya. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Mari persiapkan hidup kita, Bapak Ibu. Saya juga mempersiapkan diri saya, introspeksi, koreksi diri. Jangan sampai di saat-saat genting yang seperti ini justru kita menjadi undur. Justru kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Perangkap setan sedang ditebar di mana-mana hari-hari ini. Jangan ambil perangkap setan. Jangan masuk dalam perangkap setan. Keluar. Supaya kita tidak binasa. Amin. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat? Perhatikan, camkan kalimat terakhir dari Yeremia pasal 5 ayat 31 ini. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Penyesalan pada akhir, ketika kita ketemu dengan Tuhan, tidak ada artinya. Kalau kita mau bertobat sekarang, bukan nanti pada saat kita ketemu Tuhan. Sudah nggak ada keputusan yang Tuhan ubah ketika kita sudah ketemu dengan pribadinya. Kalau kita mau berubah, berubahlah sekarang. Waktu kita masih hidup, bukan nanti waktu kita ketemu Tuhan. Atau pada saat kematian sudah mendekati kehidupan kita. Jangan terlambat, Bapak Ibu. Ambil keputusan. Apa yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Apa yang kita mau buat?
apabila hari kesudahan hidup kita ini datang. Orang-orang yang sudah mempersiapkan hidupnya dengan benar tidak perlu takut dan cemas ketika kesudahan itu akan datang. Dia tahu dia sudah mempersiapkan hidup, dan dia percaya bahwa Tuhan adalah Bapaknya yang akan menerima, menjemput pulang anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak banyak waktu yang kita miliki. Pergunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Dalam masa-masa pandemi ini menjadi ujian, menjadi proses pembelajaran yang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk karakter iman percaya kita. Nah, hari-hari ini melalui masa-masa pandemi ini, kegoncangan sedang terjadi dan Tuhan sedang menampi mana lalang, mana gandum. Tuhan sedang menampi mana umat yang benar dengan umat yang hidup dalam kepura-puraan. Orang Israel adalah umat pilihan, tetapi tidak semua dari orang Israel tersebut masuk dalam tanah perjanjian, masuk ke negeri Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan tempatkan bagi mereka. Tidak semua. Jangan sampai di ujung hari hidup kita justru kita mengalami penolakan. Rasul Paulus pernah berkata seperti ini, aku melatih tubuhku, memeliharanya sedemikian rupa, supaya pada waktu saat dimana aku selesai dengan hidupku, jangan sampai aku sendiri ditolak. Saya mengatakan bagi diri saya, Andrianus, jangan sampai setelah engkau melayani dan menjalani hidupmu di dunia ini sebagai hamba Allah justru engkau menjadi orang yang tertolak. Menyedihkan Bapak Ibu. Mari kita siapkan diri kita sama-sama. Benahi hidup kita. Mari kita bertobat. Mari kita berubah. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Ayat yang ke-25 dari Yeremia pasal 5. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kalau kita mengalami keadaan hidup yang terus ada dalam keadaan yang tidak baik, maka itu menjadi indikator untuk kita mengoreksi dan memeriksa diri dan hidup kita. Mungkin saja ada kesalahan yang menghalangi kita, dosa menghambat yang baik daripadamu. Jadi dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita, selesaikan dosa, bereskan dosa kita, bereskan hidup kita. Kita masih punya jatah waktu hidup yang kita sendiri tidak tahu kapan selesainya. Tapi selama jatah hidup ini masih ada, pertanyakan kalimat di dalam Yeremia pasal yang kelima ayat 31 ini. Apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Jadilah orang percaya yang hidup dalam keteguhan iman. Dunia boleh bergoncang, masa-masa sulit boleh terjadi hari-hari ini, tapi tetap yakin dan percayalah, Tuhan mengasihi setiap kita. Dan biarlah setiap kebenaran ini akan menuntun kita pada perubahan kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami terima. Bimbing kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, memuliakan Tuhan. Ampuni kami kalau kami hidup suka-suka kami sendiri, tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Tapi dari firman yang sudah kami terima, kami mau berubah. Tuntun langkah hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah kita pagi hari ini. Tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan mengasihi setiap kita. Jadilah umat yang tetap hidup mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoalah supaya hari-hari atau minggu-minggu yang akan datang, ibadah, kegiatan gereja akan bisa dilaksanakan kembali secara normal seperti sedia kala. Berdoalah bagi bangsa ini yang terbaik, biar Tuhan nyatakan
buat setiap kehidupan bangsa kita. Berdoa untuk gereja, berdoa untuk kami hamba-hamba Tuhan, dan berdoalah untuk seluruh keberadaan hidup umat Tuhan, supaya di masa-masa yang sukar hari-hari ini tetap punya iman yang kuat, tetap punya pengharapan yang tidak menghilang. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu dengan mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu bisa memberikan keterangan dalam persembahan tersebut, dialokasikan untuk apa persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah untuk perpuluhan, ucapan syukur, untuk janji iman, untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau itu untuk hamba-hamba Tuhan, beri nama kepada siapa ditujukan. Dan setelah Bapak Ibu memberikan persembahan lewat transfer di nomor rekening bank yang tertera di layar kaca Bapak Ibu bisa konfirmasikan bukti transfernya kepada kami di nomor WA yang tertera supaya bisa di follow up. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas bersama dengan Yesus. Kita cakap tangguh segala perkara. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom. Amin.